Ya, sekarang kita akan belajar kawaid. Jadi, kalau kawaid kelas 9 menyambung. Dan sekarang bab yang akan kita pelajari pertama, bab marfu'atil asma di nahwu ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, kawaid itu ada nahwu, ada saraf, ada tasrif. Sekarang nahwu dulu. Babu marfu'atil asma'i. Babun marfu'atil asma'i. Saya akan artikan dan terangkan. Perhatikan baik-baik. Kamu tangkap. Dan nantinya kamu gantung-gantung artinya di bawah. Supaya kamu tidak lupa. Kalau lupa nanti akan melihat di bawahnya itu. Bab marfu'at yang berbaris dhamma. Kalau asma kata-kata benda. Jadi kalau kamu artikan bab kata-kata benda yang berbaris dhamma, baru enak didengar artinya. Bab kata-kata benda yang berbaris dhamma. Tulis artinya di bawah. Di bawahnya ini. Ya, kata-kata benda yang berbaris dhamma, bab. Begitu. Sekarang kita lanjut. Baris baru. Al-marfu'atu minal asma'i, yang berbaris dhamma dari, min itu dari, kata-kata benda, sab'atun, ada 7. Jadi 7, ada 7. Hiya, ialah. Saya ulangi. Nanti supaya kamu diberikan tugas, kamu tahu. Kalau kamu tahu artinya, kamu tahu mau jawab. Yang berbaris dhamma, sama di atas tadi, dari kata-kata benda, sab'atun, ada 7. Hiya, ialah. Nah, ialah. Yang pertama, al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Pelaku. Pelaku. Mislu, contoh. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Jadi ini dhamma ini dhamma ini. Don ini. Yang kita bicarakan sekarang ini kata-kata benda yang berbaris dhamma. Ini dia. Telah datang Zaidun. Dunia itu yang dhamma. Jadi setiap pelaku maka wajib dhamma. Ini kata kerja, ini pelaku. Yang datang itu Zaid. Oke? Paham ya? Perhatikan baik-baik. Yang kedua, al-maf'ulu ladzi. Maf'ul itu maf'ul penderita, atau boleh kita artikan objek, sasaran. Penderita yang lam tidak, perhatikan baik-baik, tidak, yusamma disebut fa'iluhu, pelakunya. Maf'ul atau penderita yang tidak disebut pelakunya, tidak diketahui pelakunya, jadi tidak disebut. Atau naibul fa'il, pengganti pelaku. Jadi dia sebenarnya penderita, cuma karena tidak disebut, maka dia hanya pengganti pelaku. Pengganti pelaku. Perhatikan contohnya. Mislu, contoh, Nusira Ahmadu.
telah ditolong Ahmad. Jadi bukan dia yang pelaku, bukan dia yang menolong, dia ditolong. Kenapa dia berbaris doma? Dia pengganti pelaku. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Dan ini boleh kita buat, kalau kau mengerti, boleh kita buat kalimat yang lain. Umpamanya, duriba bakrun. Telah dipukul bakrun. Perhatikan baik-baik. Ini kan hanya contoh-contoh. Kamu kalau sudah paham boleh bikin contoh sendiri. Kalimat yang lain. Yang kedua, yuktabu darsun. Sedang ditulis pelajaran. Sedang ditulis. Bukan menulis. Karena dia yang menulis itu tidak ditahu, tidak disebut. Jadi sedang ditulis. Awalan di. Oke, boleh paham? Saya ulangi. Penderita yang tidak disebut pelakunya atau kata lainnya pengganti pelaku. Contoh, mislo nusira Ahmadu, telah ditolong Ahmad. Sedang ditulis pelajaran. Darsun itu pelajaran. Sekarang kita pindah nomor berikutnya. Nomor 3 dan 4. Al-mubtada'u, kata permulaan. Kata permulaan. Al-mubtada, kata permulaan. Ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah, sekolah permulaan. Mubtada, permulaan, kata permulaan. Wahabaruhu, dan beritanya. Dan habarnya, beritanya. Habar itu berita. Habar bahasa Arab. Mislo, contoh. Zaidun qaimun. Zaid, nama orang. Qaimun, berdiri. Jadi Zaidun itu mubtada, kalimat permulaan, kata permulaan. Kenapa Zaid? Qaimun, ada berdiri. Ini habarnya, diberitakan. Orang datang kemari bilang, Ustaz Zaid, kenapa dia? Ada berdiri Ustaz. Oh iya. Jadi ini kata permulaan dan ini beritanya. Boleh kita karang. Ustazun, guru. Kenapa Ustaz? Hadirun, telah hadir. Oh ya, jadi hadirun itu berita. Dan tidak akan sempurna itu kata permulaan kalau tidak ada beritanya. Dan tidak akan baik itu kalimat hanya habar kalau tidak ada kalimat permulaan. Jadi ini berkaitan. Dia nomor 3 dan 4. Mubtada dan habarnya. Oke, boleh diganti. Kalimat lain. Umpamanya tilmidun, murid. Kenapa murid? Laibun, sedang bermain. Bermain, ada bermain. Oh ya, begitu maksudnya. Nah, sebentar kamu bikin. Nah, kamu akan menjawab pertanyaan. Kemudian nomor 5. Ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Kata benda kana dan saudara-saudaranya. Ismu itu kata benda. Boleh juga kita bilang ismun. Sudah kita tahu ismu itu kata benda. Ismu kana dan itu waw dan akhwatiha, saudara-saudaranya. Ada banyak saudaranya. Saudara kana. Artinya pekerjaan kana itu sama dengan
yang lain-lain ada nanti di belakang itu kita pelajari apa semua itu para sahabat kana, saudara-saudara kana. Mislo, kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Kana ini sebenarnya dia masuk di mubtada dan khabar. Masuk di mubtada dan khabar. Contohnya, saya ulangi, saya tulis di sebelah ini, Zaidun, lihat baik-baik, Zaidun qaimun. Qaimun. Ini Zaid mubtada, ini khabar, berita. Sekarang datang kana. Lihat baik-baik, kana. Maka ini tidak boleh dikatakan mubtada lagi karena dia bukan di permulaan, di tengah dia. Dia sudah diganti namanya kata benda. Kalau ini tetap berita. Saya artikan, coba artikan baik-baik. Karena adapun Zaid, siapa Zaid? Qaiman. Ini taroba dia. Tadi qaimun karena ada kana. Kenapa Zaid? Ada berdiri. Jadi kalau sudah masuk kana, mereka masuk di mubtada dan khabar, Zaidun tetap, qaiman yang dirubah. Qaiman, berdiri. Adapun Zaid, berdiri. Jadi ada pekerjaannya itu sebenarnya, cuma karena ini papan tidak muat. Ada di bawah pekerjaannya itu, kalau kana itu membarisdomakan isim, membarisfatahkan khabar. Yang tadinya khabar tetap juga doma, sekarang dia ganti fatah karena pekerjaan kana begitu. Membarisdomakan isim, membarisfatahkan khabar. Jadi kana Zaidun tetap, ini qaimun diganti qaiman. Kenapa diganti? Karena menyesuaikan pekerjaan kana dan saudara-saudaranya nanti. Kita lanjut. Saya ulangi, ismu kana dan saudara-saudaranya. Misal kana Zaidun qaiman. Adapun Zaid berdiri. Sekarang nomor 6. Habaru inna bahwatiha. Habar, apa aja yang tadi habar? Berita, ya betul berita. Dan saudara-saudaranya. Habarnya inna dan saudara-saudaranya. Sekarang, inna yang masuk di mubtada dan khabar tadi. Pekerjaan ina tak putar dengan kana tadi. Kalau kana membarisdomakan isim, membariswatakan khabar. Kalau ina dia putar, membariswatakan isim, membarisdomakan khabar. Jadi kalau tadi Zaidun qaimun, kalau ina yang datang, maka dia robah itu. Inna Zaidan qaimun. Lihat. Inna Zaidan qaimun. Mereka masuk di sini tadi di mubtada khabar. Kana Zaidun qaiman. Kalau inna Zaidan qaimun. Baku putar. Kalau pekerjaannya nanti di pelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya baru kita akan bikin pekerjaannya. Kalau pekerjaan ini tarfa'ul isma wa tansibul habar kalau kana. Kalau ina tansibul isma tarawul habar. Kana itu membarisdomakan isim, membarisfatahkan habar. Kalau ina membarisfatahkan isim, membarisdomakan habar. Jadi dia terputar. Sekarang kita lanjut. Sudah paham? Ya. Insyaallah paham. Kemudian yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu'i, yang mengikuti baris dhamma. Marfu itu baris dhamma.
Wahuwa dan dia arba'atu asya'a. Dan dia arba'atu asya'a. 4 macam. Dan dia 4 macam. 4 macam. Yang pertama, saya ulangi, yang mengikuti marfu baris doma, dan dia 4 macam. Yang pertama, an-na'atu. Na'atu sifat, dalam kurung sifat. Jadi bahasa Arab itu na'at itu artinya sifat. Sifat orang yang dimiliki seseorang sifatnya. Ada orang sifat bersifat pemalu. Ada orang itu pendiam. Ada pemarah. Itu namanya sifat. Misal, Ja'a Zaidun. Saya ambil nama Zaidun saja. Supaya gampang. Fadilu. Ja'a Zaidun, kalau dibaca terpisah, Ja'a Zaidun al-Fadilu. Kalau dibaca bersambung, Ja'a Zaidunil Fadilu, ada ni di antaranya. Karena tidak boleh bertemu domatain dengan sukun, tidak boleh. Ada taruh nun kecil di bawah nil, ada nun kecil. Kalau kita sambung, kalau kita baca sambung, kalau berhenti boleh. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Beginilah belajar kawaid. Kawaid itu kalau orang pintar kawaid boleh dia membaca kitab kuning, kitab gondol. Jangan dibaca Ja'a Zaidun al-Fadil, Ja'a Zaidun Fadil. Ada ninya, nil fadilu. Kalau sambung, kalau berhenti ya lebih baik berhenti kalau tidak paham. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Begitu. Telah datang Zaid yang mulia. Sifatnya itu orang itu Zaid itu yang mulia. Ada juga yang bernama Zaid tidak mulia. Jadi ini kan sifat namanya. Anak. Atau kita robah. Ja'a Zaidun karimu. Telah datang Zaid yang mulia. Karim juga yang mulia. Atau kalimat lain. Kalau kamu bisa paham, boleh tanya sama teman atau orang yang paham. Kemudian yang tadi alif, kita tidak boleh lagi menulis angka karena angka sudah ada di atas. Sekarang huruf. Kalau tadi na'at, alif itu. Kemudian sekarang ba. Al-atfu. Al-atfu. Pengikut. 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 Al-atfu pengikut. Misal contoh. Zahaba Zaidun wa Bakrun. Telah pergi Zaidun dan Bakrun. Telah pergi Zaidun dan Bakrun. Bakrun yang mengikut. Waw ini waw atfi namanya ini. Waw pengikut. Jadi kalau ada yang begini, taruh waw di tengah. Ini namanya waw atfi. Al-atfu, waw atfi, waw pengikut. Telah pergi Zaidun dan Bakrun. Atau kita ganti. Telah pergi Ustadz dan murid. Zahaba Ustazun wa tilmizun. Telah pergi Ustadz dan murid. Nanti kamu bikin dalam bentuk-bentuk lain. Ini cuma contoh. Kemudian yang jim, alif ba jim, atau kidu. Taukid itu penguat. Menguatkan bicara kita supaya orang tidak ragu. Penguat. Misal, contoh. Kama Ahmadu nafsuhu.
telah berdiri Ahmad. Ada orang bertanya, berdiri, siapa temannya berdiri? Dia kasih kuat itu kalimat nafsuhu, sendirinya. Oh iya, orang so paham. Berarti tidak ada teman. Itu namanya penguat. Menguatkan itu ucapan itu. Supaya orang tidak bertanya-tanya, berapa orang ini yang berdiri ini? Ada banyak atau tidak? Atau sendiri? Dia kuatkan. Nafsuhu, hanya sendirinya. Telah berdiri Ahmad sendirinya. Sendirinya. Kemudian yang dal, al-badalu. Badalu itu pengganti. Badal. Kita sering dengar badal haji. Artinya pengganti haji. Orang yang melaksanakan haji hanya mengganti yang lain. Contoh, Jaa Zaidun. Telah datang Zaid. Dia keliru, dia ganti ahuka, saudaramu. Zaid yang saudaramu. Jadi dia ganti itu ucapannya itu dengan dia ucapkan ahuka. Jadi inilah bab-bab ya kata-kata benda yang berwasdoma. Kamu artikan nanti sebagai tugas, kamu artikan buat di buku di lanjutannya di bawahnya. Kamu artikan sendiri. Kemudian kamu beri contoh. Berikan contoh kalimat yang lain. Umpamanya fa'il. Ini kan Jaa Zaidun. Banyak. Zahaba Muhammadun. Telah pergi Muhammad. Raja Muhammadun. Telah pulang Muhammad. Dan lain sebagainya. Kamu berikan contoh. Usahakan. Kamu berikan contoh kalimat yang lain. Seperti ini. Tapi kalimat yang lain. Supaya kamu paham betul ini pelajaran. Kalau umpamanya ini nusira, kalau ini kan nasara. Karena dia diganti naibul fa'il, pengganti pelaku, maka dia menjadi nusira. Kalau daraba menjadi duriba, dipukul, telah dipukul. Ya, jadi tugas kamu bikin, kamu artikan tadi, sempurnakan artinya. Kemudian kamu ganti ini contoh dengan kalimat yang lain. Paham? Sudah? Oke. Jadi sampai di sini pelajaran nahu kawaid. Kawaid dalam pelajaran nahu. Nanti kita akan belajar berikutnya. Sekian. Terima kasih.